Penggunaan sistem angka desimal sudah digunakan negara ini sejak lama, jauh sebelum sistem angka desimal ini digunakan dalam matematika Eropa. Es krim pertama kali ditemukan oleh penduduk negara ini, begitu juga dengan olahan berbagai jenis resep mie. Marco Polo diduga menyadur resep tersebut kemudian membawanya ke wilayah Eropa. Menurut kepercayaan kuno di negara ini, cermin dinilai dapat menangkal roh jahat yang mengganggu manusia serta dapat memperlihatkan masa depan. Teh merupakan minuman wajib negara ini. Negara ini merupakan pusat peradaban tertua di dunia. Kalender dari negara ini merupakan kalender tertua di dunia. Penggunaan kincir air pertama kali berasal dari negara ini, bahkan 1.200 tahun sebelum orang Eropa menemukan kincir air. Negara ini merupakan produsen jamur terbesar di dunia. Negara ini memiliki mitologi yang erat kaitannya dengan banyak hewan, di antaranya naga, kura-kura, harimau, ikan, kuda, dan lainnya. Di negara ini, meski wilayahnya terbesar ketiga di dunia, negara ini hanya menerapkan zona waktu yang sama pada setiap wilayahnya. Sedangkan Indonesia, negara terbesar ke-15, menerapkan 3 zona waktu. Dalam tata cara makan, penduduk di negara ini lebih sering menggunakan sumpit. Sekitar 45 miliar batang sumpit diproduksi setiap tahunnya. Negara ini juga merupakan negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia. Panda merupakan hewan asli yang berasal dari negara ini. Negara ini memiliki bangunan terpanjang di dunia yang dibuat oleh manusia. Ya, ini adalah Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Negara ini memiliki perbatasan darat dengan banyak negara berdaulat, di mana sepanjang 22.117 km total perbatasan Tiongkok, yang merupakan perbatasan darat terpanjang di dunia. Luas wilayah daratan Tiongkok sendiri mencapai lebih dari 9,5 juta kilometer persegi. Dengan wilayah yang sangat luas ini, Tiongkok merupakan negara terbesar di Asia, yang menempati hampir seluruh daratan Asia Timur atau sekitar 22% daratan Asia, dan juga mencakup sekitar 1/4 luas daratan bumi atau hampir sama luasnya dengan seluruh daratan benua Eropa, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan wilayah terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Tiongkok berbagi perbatasan internasionalnya dengan 14 negara berdaulat, menjadikannya sebagai negara dengan perbatasan antar negara terbanyak di dunia. Dari arah timur berbatasan dengan Korea Utara, dari utara berbatasan dengan Rusia dan Mongolia. Di barat ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Sedangkan di bagian selatan ada Vietnam, Laos, Myanmar, India, Bhutan, Nepal, dan Pakistan. Sementara untuk wilayah perairan, Tiongkok berbatasan langsung dengan 8 negara, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Vietnam. Tiongkok memiliki garis pantai yang terbentang sekitar 14.000 km. Dengan wilayah yang sangat luas, secara keseluruhan Tiongkok memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, mulai dari gurun pasir di barat, pegunungan yang menjulang di selatan dan barat, hingga dataran rendah dan pantai di bagian timur dan selatan. Puncak tertinggi di Tiongkok berada di Puncak Everest, yang juga merupakan puncak tertinggi di dunia yang berada di perbatasan dengan Nepal. Sedangkan titik terendahnya berada di Cekungan Turpan, yang juga merupakan titik terendah keempat di permukaan bumi setelah Laut Mati, Laut Galilea, dan Danau Asal. Sedangkan Sungai Yangtze merupakan sungai terpanjang di Tiongkok, sekaligus yang terpanjang di Asia dan yang terpanjang ketiga di dunia. Tiongkok memiliki 33 unit administratif yang berada langsung di bawah pemerintah pusat, terdiri dari 22 provinsi, 5 daerah otonom yakni Mongolia. Dalam untuk suku Mongol, Xinjiang untuk suku Uighur, Tibet untuk suku Tibet, Guangxi untuk suku Zhuang, dan Ningxia untuk suku Muslim Hui. 4 kota madya yakni Chongqing, Beijing,
Shanghai, dan Tianjin. Dan ada 2 daerah administratif khusus yakni Hong Kong dan Macau. Beijing merupakan ibu kota dari Tiongkok dan merupakan salah satu kota terpadat di dunia dengan populasi mencapai lebih dari 21 juta jiwa. Sedangkan Shanghai menjadi kota terbesar di Tiongkok. Secara resmi Tiongkok memandang dirinya sendiri sebagai satu bangsa, yakni Tionghoa, yang multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Etnis Han menyusun hampir 93% populasi di negara ini. Selain etnis Han, ada kelompok etnis minoritas utama di Tiongkok, seperti etnis Zhuang, Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, Tibet, Mongol, Dong, Bouyei, Yao, Bai, Korea, Hani, Li, Kazakh, dan lainnya. Dari update terbaru, populasi penduduk di Tiongkok sendiri mencapai lebih dari 1.425.000.000 manusia, menjadikan Tiongkok sebagai negara terbesar kedua di dunia berdasarkan populasi setelah India. Kepercayaan penduduk Tiongkok juga bermacam-macam dengan rincian 74,5%, terbagi dari yang tidak beragama dan agama rakyat, 18,3% agama Buddha, 5,2% agama Kristen, 1,6% umat Islam, dan 0,4% kepercayaan lainnya. Bahasa Tionghoa, atau juga dikenal sebagai bahasa Mandarin, merupakan bahasa resmi satu-satunya di Tiongkok. Sistem pemerintahan di Tiongkok menyerap ideologi Marxisme-Leninisme. Pemerintahannya di bawah kepemimpinan eksklusif Partai Komunis Tiongkok. Lembaga utama kekuasaan negara adalah Kongres Rakyat Nasional, yang merupakan lembaga legislatif tertinggi, bersama dengan Dewan Negara yang merupakan lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung Rakyat sebagai cabang yudisial. Kongres Rakyat Nasional sendiri mengontrol konstitusi Tiongkok dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. Di bidang perekonomian, penopang perekonomian terbesar di Tiongkok meliputi beberapa sektor utama, seperti sektor industri berupa manufaktur elektronik, bahan kimia, pengolahan mineral, besi, logam, dan pembuatan mesin. Sektor properti yang meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, dan pengembangan komersial. Sektor pertanian yang menyediakan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pangan domestik. Sektor jasa keuangan berkembang pesat dengan Shanghai sebagai pusat keuangan utama. Energi dan sumber daya mineral, produsen dan konsumen energi terbesar, mendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Sejarah Tiongkok dimulai dari zaman prasejarah hingga menjadi negara modern yang dikenal sekarang. Seperti zaman prasejarah, wilayah yang sekarang menjadi Tiongkok telah dihuni oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban awal berkembang di sepanjang lembah Sungai Kuning selama zaman Neolitikum. Lalu ada dinasti-dinasti awal di kawasan Tiongkok ini, diawali dari dinasti Shang, lalu dinasti Zhou, yang kemudian melahirkan banyak pemikiran filosofis dan budaya. Di zaman Kekaisaran, dinasti Qin menyatukan berbagai kerajaan dan mendirikan kekaisaran pertama di Tiongkok. Ini diikuti oleh dinasti Han, periode 3 negara, dinasti Tang, dan banyak lagi hingga dinasti Qing, yang merupakan dinasti terakhir. Republik Tiongkok setelah runtuhnya dinasti Qing, Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912. Ini adalah periode transisi yang ditandai dengan upaya modernisasi dan konflik internal, serta invasi Jepang. Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, setelah Perang Saudara yang panjang, Partai Komunis Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang masih berdiri hingga saat ini. Jangan lupa untuk subscribe Seginim TV